Pak nih Pak, aku bawa teman satu. Lah bapaknya tuh, terus aku ngucap salam toh sama bapaknya toh, assalamualaikum sama jabat tangan gitu, tiba-tiba bapak itu nggak ngelihat aku Mas, nggak ngelihat aku, terus salaman gitu sambil menghela napas, terus diem. Tapi nek sak omong anu adan ning Banyuwangi ki wis ora ono nang. Kuwi macan-macan ucul ngom Banyuwangi iki calon roto nang. Kowe ngerti nang guwone sing mau macan nang kuwi tembuse nganu nang. Kowe nek ora percaya tembuse kuwi tekan Ciremai nang ngono. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang akan bercerita tentang pendakian gunung, yaitu di Gunung Raung, Situbondo, Banyuwangi. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mas Imran. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam. Iya. Gimana kabarnya Mas? Ya alhamdulillah baik nih Mas. Baik Ya agak batuk-batuk sedikit lah. Tapi nggak COVID loh Mas. Amin. Biasa. Boleh Ya. perkenalkan dulu Mas, asli Semarang, mungkin Oh, iya. pekerjaannya juga. Oh iya, nama saya Ali Imron, aslinya dari Semarang. Pekerjaannya di salah satu bank di Semarang kayak gitu, pegawai swasta. Oke. Ya udah gitu. Nah, mungkin hobinya mungkin selain naik gunung. Kalau selain naik gunung emang saya kan juga punya band. Ngeband. Punya band ya. Ayo band metal Mas, band horor-horor. Horor. Jadi apa Mas personilnya? Ini nyekel mic nyekel mic. Nyekel mic. Nggak nyekel kabel ya. Oke Mas. Di Gunung Raung ya Mas. Iya, di Gunung Raung. Nah, itu kejadiannya kapan Mas? Itu sudah lama sih Mas, sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. Kan tahun 2016 bulan Juli Mas, ingat habis lebaran no. H plus berapa lebaran ya? H plus 7 atau gimana? Ya kayak Setelah lebaran ya. iya, pas masih bulan Syawal itu. Oke. Iya. Awal mula ceritanya itu kayak gimana Mas? Ya, awal mulanya kan gini, aku berangkat dari Semarang itu karena sore terus naik kendaraan nyampe di Solo kan lewat naiknya kan naik kereta atau lah kereta yang ada kan langsung ke Banyuwangi direct langsung kan cuman dari Solo, dari stasiun Purwosari langsung ke Banyuwangi kan cuman adanya di Solo. Jadi aku transit dulu di Solo, berangkat dari Semarang naik kendaraan terus ke Solo, kendaraanku tak titipin ke rumah temanku dulu. Nah terus habis ketemu temanku di Solo, terus aku diantar temanku ke stasiun Purwosari. Kita berangkat jam 6:30 malam habis maghrib. Itu berapa orang? Satu orang tak aku. Oh, Iya. orang. Lah di Sama temennya atau enggak, aku satu orang lah. Di sana kan nanti aku ketemu temanku yang dari Bali. Dia kan juga yang punya peralatan, soalnya kan Gunung Raung itu kan terkenal paling ekstrim se-Jawa. Dia kan treknya kan ekstrim. Jadi harus pakai tali temali, karabiner, terus apa? Itu. berarti Iya. perlengkapannya lebih komplit dibanding Iya, naik peralatannya gunung harus, ya harus pakai helm juga kayak gitu. Nah terus berangkat 6:30, nyampe 6:30 malam, nyampe Banyuwangi tuh singkat cerita jam via Kalibaru ding. Nyampe Kalibaru ya, via Kalibaru nyampe stasiun Kalibaru itu jam 6:30 pagi. Terus kan turun di stasiun. Saya nunggu temanku kan masih perjalanan dari apa ya? Enggak, pelabuhan itu loh, pelabuhan Ketapang ke Kalibaru itu kan kurang lebih 1 jaman lah, kurang lebih kan 1 jaman itu. Nah aku masih nunggu, terus singkat cerita jam 8:30 baru ketemu sama temanku itu. Lah terus
kita ketemu ngobrol sebentar, makan, terus kemudian Mas, kan kalau di Gunung Raung kan harus registrasi dulu, terus simaksi ya kan, simaksi kan, ngurus simaksi dan lain-lain. Sesudah semuanya selesai, terus kita naik ojek dari stasiun Kalibaru langsung ke pos 1. Nggak ke base camp dulu, tapi langsung ke pos 1 ya. Soalnya kan si temanku ini kan juga guide-nya situ juga, jadi sering ke situ gitu loh. Oh, berarti enggak cuma sekali baru. Iya, dulu Mas masih lama, masih waktu gunungnya masih sepi. 5 tahun yang lalu masih belum rame banget. Wong aku naik itu cuman ada 3 rombongan tok. 3 rombongan tok. Nah, terus sesampainya di pos 1 aku dikenalin. Di pos 1 itu kan ada kayak rumah gitu lah. Rumahnya itu yang punya rumah itu namanya Pak Sunaria. Lah, Pak Sunaria itu menurut keterangan dia itu termasuk salah satu juru kunci Raung. Dia yang buka jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru menuju Puncak Sejati itu dia. Dia juga babat alas sih. Babat alas, ada banyak jalur yang dia temukan di situ gitu loh Mas. Iya. Tapi Bapak itu juga warga lokal di sini. Iya, warga lokal ya. Nah, pas aku mau masuk ke rumahnya Pak Sunaria itu, terus kan temanku bilang, "Pak, nih Pak, aku bawa teman satu." Lah bapaknya tuh, terus aku ngucap salam toh sama bapaknya toh. Assalamualaikum sama jabat tangan gitu, tiba-tiba bapak itu nggak ngelihat aku Mas, nggak ngelihat aku, terus salaman gitu sambil menghela napas, terus diem. Lah tanganku tuh dipegang lama ya, kemungkinan 30 sampai 1 menit, aku juga nggak tahu kenapa ya. Di situ ada pesan batin, cuman aku nggak bisa diungkapin di sini. Intinya ya pesan itu baiklah, mesti untuk gimana ya, untuk suatu saat untuk bisa disampaikan ke orang-orang kayak gitu. Oh gitu. Nah, terus singkat cerita setelah selesai kita prepare di situ, langsung kita melakukan pendakian. Itu mulai jam berapa pendakian? Kita itu mulai pendakian habis jam berapa ya Mas, aku tok lo. Siang jam 2-an kok Mas. Jam 2-an. Ya, jam 2-an. Jam 2-an kita naik. Terus kan nyampe pos 2 kan mau maghrib itu, maghriban lah. Kan kita jalannya emang pelan-pelan. Nyampe pos 2 itu mau maghrib itu kan. Terus kita diriin tenda di situ. Aku kan nggak tahu. Temanku minta, "Dah di sini aja, tendanya di sini aja." Oh, mau berarti rencana camp di pos 2. Iya, rencana ngecamp di pos 2, tapi aku sebelumnya nggak tahu schedule-nya kayak gimana. Aku pasrah sama temanku aja lah. Iya, udah di sini aja enggak apa-apa. Nah, terus pas jam 9-an tuh dia bilang, "Ron, kamu tahu enggak? Ini tuh di sini tuh jalur macan loh. Biasanya jam 10, jam 11-an itu macan itu lewat sini ngambil cari minum di sungai yang deket pos 2 ini." Wah, serius? Lah, di situ kan aku juga, wah kenapa kok kita ngecamp di sini? Ya enggak apa-apa. Biar buat kamu uji nyali kayak gitu. Ya, terus ya udah Mas, terus kita tidur toh. Terus kan itu kan hawa dingin Mas. Hawa kan dingin kan. Orang kita kan rencana besok paginya mau melanjutkan perjalanan lagi, langsung ke puncak langsung. Langsung ke puncak langsung. Ya, dari pos 2 langsung ke puncak itu lama tak, kayak TikTok gitu loh Mas. Dari pos 2 langsung nyampe, kan ada pos di Raung itu ada 9 pos. Nah, sampai 9 pos. Lah kita dari pos 2 langsung naik. Oh, berarti pagi dari pos 2 itu langsung naik sampai puncaknya. Iya. Lah sebelum berangkat kan malamnya kan kita tidur toh, tidur. Nah, terus jam 1 itu aku kebangun karena kedinginan sama kebelet pipis Mas. Kebelet pipis kayak ngono kae lah, biasa. Lah, aku tuh sebenarnya kalau hal-hal kayak mistis gitu udah biasa. Maksudnya teman-teman pendaki lain pun juga mungkin kalau hal seperti itu kan
wis biasalah maksudnya. Yeah. Nek ora ono kaya ngono ki ora ono cerita. Yeah. Cuman aku yang takutin kan kata temanku kan itu jalur macan lah. Aku wedine nek ketemu macan kuwi lho. Macan yang asli Heeh, ya. macan asli. Tapi kan di situ emang terkenalnya masih banyak itu macan kumbangnya. Ya, masih dan jejak-jejaknya tuh emang ada kayak gitu. Lah terus aku bangunin temanku. Lut, anu kan namanya Lutfi. Iya. Lut, anu apa? Aku anterin pipis. Alah masa sendiri nggak berani? Wah kamu itu ngerjain aku apa ngecamp di sini. Wah yaudah terus aku dianterin keluar tenda terus pipis ya udah. Terus dia masuk lagi, aku juga masuk. Udah dia tidur. Cuman aku belum bisa tidur. Nah di situ tuh kayak tiba-tiba kan kalau Juli itu kan anu Mas pas pergantian musim pancaroba toh, musim ketiga lah kayaknya. Dari musim hujan toh, hujan ke panas apa piye. Ya itulah pokoknya anginnya masih banter. Anginnya masih kenceng toh. Kan kalau malam itu kalau angin kenceng di gunung tuh suaranya ya. Terus ada mesti daun-daun bergesekan gitu. Kan itu kedengeran dari dalam tenda kan. Nah, seketika itu semua tuh hilang. Suara semua itu hilang. Kayak hening gitu. Kayak hening. Loh, kok hilang? Lah terus pas ketika semua suara hening itu ada suara kayak gini. Seharusnya lentur adalah bagaimana caramu bersikap. Itu yang ngomong siapa Mas? Aku juga nggak tahu. Terus kaget toh siapa tadi yang ngomong. Lah terus aku langsung tidur aja lah daripada nanti ada apa-apa Mas. Aku nggak tahu itu kok bisa pesan kayak gitu ya Mas. Itu mungkin emang pesan untuk pribadi aku sih. Tiba-tiba kayak gini. Lentur adalah bagaimana kamu harus bersikap kayak gitu. Pesan. Itu yang Mas dengerin itu suara mungkin cewek atau cowok? Cowok. Jelas cowok. Jelas cowok. Padahal di pos 2 itu cuma satu tenda tok aku sama temanku tok itu. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Dan itu suaranya menggema gitu loh. Menggema kayak di dalam gua. Padahal kita enggak di dalam gua. Terus akhirnya Mas setelah mendengar hal itu langsung tidur aja. Dan bisa. Akhirnya ya juga bisa. Terus kan singkat cerita besok paginya kita naik pun nanjaknya jam berapa ya? Jam 6, jam setengah 7 ya. Setengah 7 kita naik. Orang nyampe puncak itu kita tektok jam 12 so habis duhur itu kita udah nyampe yang habis pos 9 itu kita habis duhur itu udah nyampe gitu. Nah, kan waktu di bawah di pos 1 itu kan si istrinya Pak Sunarya itu bilang, "Nang, engko nek saumpama pengen entuk view api, engko neng anu ya meh tekan puncake aja gembor-gembor. Karo aja balang-balang watu ning ngisor, engko entuk apik nang ngono." Maksudnya gimana? Maksudnya gini, pas mau nyampe puncak itu kalau pengen dapat view bagus, nggak ketutup kabut. Biasanya kan kalau kita nyampe ke puncak kan biasanya wah zong nggak ada pemandangan karena ketutup kabut lah. Biasanya kalau di Raung aturannya gitu. Pokoknya kalau pengen dapat view bagus jangan melempar batu sembarangan, sama jangan teriak-teriak. Udah diem aja kamu. Ya guyon-guyon biasa sama temen. Oh ya Mbah siap aku gitu. Nah terus singkat cerita nyampe puncak kan habis duhur itu kan nyampe yang di atas pos 9 itulah puncak bendera, namanya puncak bendera. Nah itu terus ya udah ya bener aku nggak teriak-teriak, aku nggak ngelempar-lempar batu apapun. Ya kebetulan itu pas posisinya cerah, nggak ada kabut sama sekali. Terus kita nyiapin ngeluarin tali karmantel, karabiner dan lain-lain, webbing itu buat peralatan kan. Kalau di situ kan jalannya emang ekstrim Mas, harus pakai peralatan kayak gitu. Nah itu. Nah singkat terus jam 1 itu kita nyampe puncak. Jam 1:30 itu kita nyampe puncak. Itu ketemu orang-orang juga nggak yang pas ketika dari arah
dari jalur lain tuh ketemu satu rombongan. Iya. Ketemu Ketika satu rombongan. puncaknya, mereka masih perjalanan. Iya, masih di atas, masih apa ya? Tali temali gitu loh. Iya. Aku udah turun baru ketemu gitu loh, Mas. Iya, kayak gitu. Nah, terus setelah singkat cerita, aku turun kan, Mas. Turun kan juga ngejar waktu. Si temanku bilang kalau bisa nanti nyampe pos 1 lagi jangan sampai kemalaman, ya maksimal isya lah jam 8 nggak apa-apa, cuman jangan sampai kemalaman soalnya kan nanti kejar-kejaran kalau jam segitu itu macannya waktunya cari makan sama minum kayak gitu. Katanya kayak gitu. Oh ya udah, ya siap. Nah terus kita turun tuh, wah posisi lemes, Mas. Lemes karena kehabisan ya logistiknya nipis kayak gitu. Terus kita nyampe pos 7 itu istirahat dulu, makan seadanya dulu tuh, Mas. Makan, wah perbekalan terakhir, Mas. Ya itu juga salahku sih, maksudnya logistiknya aku membawanya ngepas, ternyata di sana tuh perjalanannya jauh. Kayak gitu. Nah, sih. Ya udah enggak apa-apa. Nah terus setelah makan di pos 7 terus kita langsung turun itu lari kan. Nyampe pos 2 terus kita packing, tenda kita packing kan, kita rapikan, terus tak masukin carrier semua, terus kita jalan lagi itu maghrib kan. Antara pos 2 sampai pos 1 itu emang agak jauh sih. Iya, antara pos 2 sampai pos 1 agak jauh. Terus aku tuh lemas, udah nggak kuat gitu loh, maksudnya aku minta break sama temanku, itu udah habis maghrib belum sampai pos 1. Lah cuman temanku, ayo Mron cepet jangan sampai kemalaman. Di sini tuh ada, maksudnya pokoknya pantangannya jangan sampai malam kayak gitu. Temanku bilang kayak gitu. Ya gimana lagi ya, Mas. Bentar aku maksa gitu loh. Aku maksa kayak gitu loh. Nah, soalnya emang lemas kayak gitu. Delalah ya sepatuku jebol, Mas. Jebol juga. Jadi langsung ya udah terpaksa yo aku lepas. Jadi aku nyokor dari pertengahan pos 2 sampai pos 1 itu aku nyokor. Nah, pas aku break itu, pas nyopot sepatu itu break, tiba-tiba tuh di belakang itu, Mas, di belakang tuh ada kayak kelelawar tuh gede di belakangku. Ya temanku kan di bawah sambil ngerokokan di bawahku toh. Dia nggak ngelihat, cuman aku yang ngelihat. Kan tadinya kan emang aku turun kan lemas itu karena sini aku berat terus kayak gitu lah. Terus pas break itu aku lihat kelelawar itu gede toh, terus kelelawarnya terbang langsung hilang loh. Apa itu tadi? Kaget toh, Mas, langsung aku bilang sama si temanku, ayo kita lanjut lagi, enggak apa-apa. Udah langsung lanjut. Udah terus aku jalan lagi sama temen, terus ada suara nyik kayak gitu. Nyik, ya. Lu itu suara apa? Kamu tahu? Itu suara anaknya macan. Berarti kalau ada anaknya berarti nggak jauh dari induknya. Ayo buruan loh, kayak gitu. Oke. Di belakangku, Mas. Anakan, tapi itu masih anakan. Tapi kan kalau nggak ada induknya gitu kan. Tapi Mas mendengarnya cuma suaranya aja ya? Iya, suaranya. Di balik gundukan kayak gitu. Nah, balik gundukan sebelah kanan. Tadi habis Mas keluar lihat kelelawar itu, terus Mas ngerasa enteng itu atau gimana? Ya agak enteng, Mas. Makanya aku langsung bilang udah, ayo buruan. Oke. Iya. Setelah mendengar anak macan itu, langsung turun gitu. Ya langsung aku minta cepet, malah aku ya takut, Mas. Kayak ada tambahan tenaga karena kepepet. Padahal udah lemes, semaput bareng Mas gue ya. Lah terus singkat cerita kan udah nyampe pos 1, dia yang masuk. Kan aku lemes, Mas. Terus temanku bilang sama Bu Sunaria sama Pak Sunaria itu, "Mbah, kilu pendekare tuh bang." Ngono guyonan. Oh alah no. Wah akeh sing gondeli kowe le. Wis
ngene wae. Ini dengan ibunya itu dengan logat Osing bahasa Banyuwangi itu bilangin aku kayak gini. Oh alah yo makane akeh sing gondeli kowe le. Anu kono adus, resik-resik engko bar kowe maem, engko bar maem engko tak keriki engko enak ngono. Engko mbek tak critani apik-apik ngono. Nggih Mbah, nggih. Lah terus nggak cerita aku mandi kan, habis di situ mandi. Terus habis mandi aku makan. Terus makan tuh aku sambil dikerokin soalnya kan aku kayak ambruk itu loh Mas. Gitu. Kayak masuk angin, dikerokin sama Bu Sunaria. Waktu itu ini Bu Sunaria, terus Pak Sunaria itu di sampingnya Bu Sunaria itu nggak ngomong sepatah kata pun, kayak dia itu diem gitu loh, nggak ngomong sepatah kata pun semenjak aku pertama ketemu lagi nggak ngomong sama sekali, entah kenapa aku juga nggak tahu. Cuman yo dia dampingi ibunya terus. Lah terus sambil dikerokin toh, aku diceritain nang raung ki nganu nang sing iso dijenengi raung ki karena meraung-raung nek bengi ki nek dhisik jaman dhisik kuwi nganu akeh auman macan. Gitu. Lah kuwi nek bengi makane dijenengi Gunung Raung soalnya ning kene macane sik akeh kaya ngono. Berarti sejarahnya nama Raung itu iya dari raungan itu tuh macan-macan itu loh Mas. Okay. Lah ning kene iki ana guwane nang gua macan nang. Gua macan. Lah gua macan ana ratune juga nang ning kene ana ratune. Ratu. Aku juga enggak tahu bilangnya kayak gitu. Di sini ada ratunya. Jadi kuwi macan-macan mau dirantai mbek ratune kuwi. Kuwi nek ana adan kuwi rantene kuwi tambah kuat, macan-macane ora bakal mangani menungso ki ora. Tapi nek sak omong anu adan ning Banyuwangi ki wis ora ana nang. Kuwi macan-macan ucul ngom Banyuwangi iki calon rata nang. Lah, Banyuwangi calon rata ki dalam arti gini Mas. Suatu saat ki pasti bakal Gunung Raung itu bakal meletus dahsyat kayak gitu. Itu pesan dari juru kuncinya kayak gitu. Ya pesan dari Pak Sunaria tapi yang ngomong Bu Sunaria. Soalnya waktu itu Pak Sunaria nggak ngomong sama sekali kayak gitu. Tapi di sampingnya Bu Sunaria gitu. Ya kayak gitu. Nah terus bilang ini loh di Gunung Raung itu juga aku malah diceritain sejarahnya Raung juga. Terus di Raung itu ada apa aja tuh malah diceritain semua. Terus di Raung itu tentang nek kamu pengen tahu tenang itu banyak gua Jepang nang. Cuman emang ora tak publis ngono. Engko nek dipublis malah wah investor dorene kabeh engko malah gunungnya dadi rusak ngono ki. Heeh. Dadi dhisik wong Jepang ki do mumpet ning kene pas dioyaki mbek rakyat meh dipateni ka lho. Iya. Pas diusir kayak gitu. Di sana masih banyak gua Jepang. Lah terus aku tanya, "Mbah, lah di Gunung Raung itu ada pesugihan-pesugihan?" Ya ono akeh, cuman ora ning daerah kene ning sebelah kono kae. Ning walik gunung kono kae akeh. Oh, ngoten nggih. Ya kayak gitu, Mas. Berarti banyak mendapat sejarah dari Gunung Raungnya itu sendiri. Iya, malah diceritain semua kayak gitu. Lah terus wis le. Ya terus ada pesan lagi. Wis makane kuwi iki dunya ki dipeseni meneh Mas. Iki dunya ki garik delok le. Nek iso ya diakeh amal engko nek pengen dadi wong sukses ki diakeh amal. Lah pesan kayak gitu tuh sampai sekarang tak inget-inget terus soalnya tuh aku kan di Gunung Raung kan itu kan sekali tok ya Mas. Sekali tok itu. Nah, tapi sekali dan berkesan terus. Soalnya banyak pesan di situ buat aku sendiri kayak gitu. Ya ini kebetulan kan bisa tak share lewat podcast ini kan. Nah kebetulan juga pas hari ini tanggal 30 April ya, itu Pak Sunaria sendiri itu meninggal. Iya Mas. Ya ini kan kesempatan aku juga share cerita ini. Beliau baik kok orang. Iya. Semoga amal ibadahnya Pak Sunaria diterima dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Kita doakan saja mulai dari sini. Iya, amin. Nah, Mas sendiri juga nggak menanyakan tentang
ada kayak pesan pas ketika di pos 1 yang Mas setelah mungkin buang air kecil itu Belum, nggak sempat kepikiran sih, Mbah. Nggak sempat kepikiran, Mas. Iya. oke. Nah, Ya terus bilang lagi ya, hmm, lupa. Kowe ngerti nang guone sing mau macan nang kuwi tembuse nganu nang. Kowe nek ra percaya tembuse kuwi tekan Ciremai nang ngono. nah, Ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya kayak bisa tembus sampai Gunung Ciremai nang. Lho Mbah kok saged? Ya iya kowe nek ra ngandel kono diparani kowe kapan-kapan rene mbek bapake iki. Bapake langsung mesem tok kayak gitu. oh, gitu. Oke. Nah, berarti banyak pengalaman yang Iya. dan ya mungkin nasihat Iya, Mas nasihat. sendiri ya Iya. ketika naik gunung juga. Mungkin ada cerita lain Mas ketika naik gunung? Ya sebenarnya banyak, Mas. Banyak ya Mas ya. Tapi saya rasa cukup itu dulu lah. Iya. Itu dulu. Mungkin bisa- Nanti lagi next ya, next Mas. nanti di Sorry ya agak belepotan ini bahasanya. Nggak apa-apa. Soalnya jarang public speaking juga. Oke, siap. Ya nanti bisa dilanjut di cerita yang lain ya Mas. Iya, siap. Ya, Mas. Oke sobat mistis, mungkin seperti itulah cerita dari Mas Ali Imron sendiri tentang ketika mendaki gunung di Gunung Raung dan mendapatkan banyak nasihat dan ya mungkin banyak yang bisa diambil dari cerita dari Mas Ali Imron sendiri. Nantikan cerita dari narasumber yang lainnya hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.